Baik Bapak Ibu, di materi yang kedua ini kita akan, membahas bagaimana membuka rahasia metode belajar terbaik siswa, dengan memanfaatkan aplikasi Gaya Belajar, di sekolah. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi, kita akan review dulu, tentang keadaan yang sering terjadi ya di sekolah kita. Kita review lagi, ternyata kejadian-kejadian yang sering kita saksikan ini, ada kaitannya dengan gaya belajar ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, yang pertama, kalau kita sudah mengajar agak lama, Bapak Ibu, kita akan menemukan kejadian yang seperti ini ya, Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu siswa lompat pagar, Bapak Ibu, saat jam sekolah. Kalau lompat pagar di luar jam sekolah, monggo silakan, nggak apa-apa. Tapi ini terjadi saat jam sekolah. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah siswa yang lompat pagar di saat jam sekolah ini termasuk siswa nakal, Bapak Ibu? Ya. Kalau kita kembalikan lagi pada konsep dan teori yang disampaikan oleh Pak Dr. Rojali tadi, bahwa siswa yang lompat pagar ini, eee, bukan berarti siswa mereka anak yang nakal, Bapak Ibu. Ternyata, mereka memiliki karakteristik gaya belajar yaitu kinestetik, ya. Boleh jadi di kelas mereka tidak dapat mengekspresikan ya, tidak ada saluran untuk mengekspresikan kemampuan gaya belajar kinestetiknya. Akhirnya, karena energinya berlebih, mereka melampiaskannya dengan, tantangan untuk lompat pagar ya, seperti itu. Jadi setelah kita tahu konsep gaya belajar, jangan salahkan lagi anak-anak ya. Kita perlu juga evaluasi diri. Nah berikutnya, nah ada lagi siswa yang nilainya sering di bawah KKM Bapak Ibu, kemudian dilakukan remedi, tetap aja nilainya di bawah KKM. Remedi kedua, sama aja nilainya masih tetap di bawah. Remedi ketiga itu kan sesuai standar, aturan, jadi sudah nggak boleh lagi ada remedi, tapi penugasan. Itu karena itu sudah di-riset ya oleh pakar-pakar di Dinas Pendidikan Pusat, bahwa kalau sudah 2 kali, tetap nilainya tidak bisa naik, maka yang diperlukan adalah penugasan. Maka, dengan penugasan tidak akan ada lagi nilai yang jelek. Kenapa Bapak Ibu? Ya. Ya karena, mereka sudah merisetnya ya. Ini terkait sama gaya belajar. Nah, pertanyaannya, apakah siswa ini termasuk siswa yang tidak pintar ya, Bapak Ibu? Dalam tanda petik bahasa kasarnya siswa bodoh, Bapak Ibu. Tidak tidak. Mereka bukan anak yang tidak pintar, Bapak Ibu. Cuma kebetulan saja, mungkin, eee, kalau kita evaluasi diri kita sendiri sebagai guru, jangan-jangan cara mengajar kita itu tidak sesuai dengan kebutuhan gaya belajar mereka, Bapak Ibu. Boleh jadi kita ngajarnya itu hanya ceramah melulu, itu adalah yang diuntungkan adalah siswa yang auditori. Kalau siswa visual sama kinestetik, mereka akan kesulitan ya. Kalau perintah, instruksi pengajaran kita melakukan hanya dengan lisan saja seperti itu. Ini lagi, guru sering bilang, "Ayo anak-anak anteng, diam, tenang, jangan banyak bergerak, jangan bicara, nggak boleh rame." Tapi setelah itu dilakukan Bapak Ibu, ternyata masih ada saja siswa yang bergerak-gerak, siswa yang mulai ngomong sendiri di belakang, di ujung sana. Kalau zaman kita dulu mungkin masih ada penghapus yang bisa terbang ya, kayak kupu. Ya, itu, pertanyaannya, apakah mereka itu anak yang tidak penurut? Ya, tidak Bapak Ibu ya. Ini ada kaitannya dengan, gaya belajar mereka. Bagi yang visual mereka itu, eee, tenang, itu bisa, ya. Untuk siswa yang auditori, kalau disuruh tenang, mereka nanti yang di belakang pasti akan berusaha ngomong sendiri atau ngomong sama, teman-temannya, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian apalagi yang kinestetik, kinestetik sangat tidak betah sekali kalau memang mereka disuruh untuk, apa namanya, disuruh untuk diam tenang, Bapak Ibu. Pasti akan ada bangku yang digerak-gerakkan, kakinya bergeser-geser, kemudian senggol-senggol temannya, iseng-iseng, seperti itu. Itu, adalah memang karakteristik gaya belajar kinestetik. Makanya tidak akan pernah ada kalau dalam satu kelas itu siswa disuruh diam, tenang, anteng, mereka akan tenang semuanya, nggak akan ada ya. Kecuali di dunia, militer ya, karena ada hukumannya seperti itu. Nah, kemudian lagi ini,
Kalau Bapak Ibu riset, sebenarnya yang sering jadi juara kelas, kalau gurunya selama mengajar itu menggunakan metode ceramah, maka yang sering diuntungkan adalah siswa yang auditori, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang mereka cepat menerima ilmu pengetahuan baru dengan cara mendengarkan, seperti itu. Bagaimana yang visual dan kinestetik? Ya, mereka pasti cepat lupa dan kesulitan dalam menyerap ilmu pengetahuan jika hanya disampaikan secara lisan oleh guru mata pelajarannya. Nah, setelah kita lihat tadi, kemudian siswa kita lulus ya dalam waktu beberapa tahun, ternyata kita banyak melihat kasus-kasus dulu waktu di kelas atau di sekolah ada siswa yang suka tidur atau nilainya kecil atau mungkin anaknya biasa-biasa saja, tapi setelah beberapa tahun mereka jadi bos, mereka jadi juragan, mereka jadi pemimpin, jadi leader ya. Sedangkan anak-anak yang biasanya juara satu ternyata ya sama juga sukses tapi jadi karyawan, jadi tim ahli gitu ya, tidak jadi leader. Kenapa Bapak Ibu? Ya, ternyata, nilai nilai raport itu tidak menentukan masa depan kita, Bapak Ibu, ya. Selain kepintaran, keberuntungan, dan juga orang yang manusia yang bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam dirinya, mengoptimalkan apa yang ada di dalam dirinya, itulah manusia yang akan sukses, begitu, Bapak Ibu. Banyak kejadian seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Ya, nanti akan kita pas satu persatu ya. Tapi sebenarnya tadi sudah sebagian sudah disampaikan oleh Pak Rojadi. Oke, jadi melihat dari studi kasus tadi banyak sekali ya kejadian-kejadian di sekitar kita yang memang seakan-akan itu hal yang biasa dan mungkin kita menyebutnya itu pelanggaran atau ketidakpintaran siswa kita. Itu paradigma itu perlu kita ganti semuanya, Bapak Ibu ya. Kita akan mendalami lagi tentang gaya belajar. Nah, gaya belajar ini sebenarnya bukan hal baru ya Bapak Ibu, ini ditemukan oleh Roberta Bobby de Porter ini penemu quantum learning ya, tahun 90-an Bapak Ibu. Sekitar 30 tahun lalu. Ya Bapak Ibu jika yang sudah senior, saya kira sudah sangat paham apa itu quantum learning ya Bapak Ibu. Jadi bahwa menurut Bobby ini bahwa setiap manusia atau setiap orang itu memiliki gaya belajar yang unik. Ya. Setiap manusia itu unik ya. Jadi menurut Bobby di saat awal ini ditemukannya hanya ada 3 ya Bapak Ibu yaitu visual, auditory, kinestetik atau kombinasi dari semuanya nantinya. Itu saja. Jadi itu yang ditemukan oleh Bobby de Porter. Nah, jadi kita perjelas lagi bahwa gaya belajar ini bukan bakat ya, bukan minat, tapi eh, cara tercepat ya. Gambarannya adalah gaya belajar merupakan cara tercepat dan terbaik yang dimiliki oleh setiap individu dalam menerima, menyerap atau mengatur dan mengolah informasi atau ilmu pengetahuan yang diterimanya. Jadi ini proses dari luar, ilmu pengetahuan dari luar masuk ke dalam diri kita. Ini bukan bakat, ini bukan minat. Beda lagi ya. Jadi proses internalisasi. Jadi misalkan ada pengetahuan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasa, itu masuk ke dalam diri kita dan kita memahaminya, kita menyerap, kita mengolah informasi tersebut ke dalam diri kita. Itu yang disebut dengan gaya belajar. Prosesnya menurut Bobby de Porter itu ada 3. Jadi bisa melalui visual, kemudian auditory, telinga, ya, dan yang terakhir adalah kinestetik atau gerak tubuh atau sentuhan ya apa yang terkait dengan tubuh kita. Jadi begitulah gambarannya. Jadi ada 3 ya yang belajar visual, auditory, dan kinestetik. Tadi sudah dijelaskan, dipaparkan ya secara detail oleh Bapak Dr. Jabi dan sekarang kita akan coba tes dulu tentang gaya belajar kita. Eh, Ya, kita akan coba tes. Oh ya, sorry, maaf. Jadi pertanyaannya, apakah pengajaran di kita di kelas sudah sesuai dengan kebutuhan siswa kita? Jangan-jangan kita ngajarnya hanya ceramah melulu, ya dari semester 1 sampai dia naik kelas ceramah melulu. Atau yang kedua,
kita pakai PowerPoint melulu, monoton seperti itu. Yang diuntungkan kalau ceramah adalah yang auditori. Kalau kita pakai PowerPoint, slide-slide, gambar-gambar, yang diuntungkan adalah siswa yang visual. Atau kita ngajarnya outdoor terus ya, olahraga ya, tidak ada teorinya. Selalu olahraga tanpa pernah ngomong, langsung praktek-praktek seperti itu. Yang diuntungkan adalah siswa yang kinestetik. Kalau saat olahraga, yang siswa yang biasanya kesulitan adalah siswa yang visual, Bapak Ibu. Mereka biasanya agak lemah fisiknya, seperti itu. Nah, untuk tahu lebih dalam dan mendeteksi dini gaya belajar, mari kita coba uji dulu Bapak Ibu, silahkan. Kita akan tes ya untuk diri kita sendiri, semua yang ada di sini. Saya copy dulu linknya, silahkan. Saya matikan dulu ya chat Zoom-nya sementara. Monggo silakan chat Zoom-nya kami taruh linknya, link tes kita gaya belajar ada di chat Zoom, silakan diklik tombolnya untuk isi. Disarankan jika punya ini pakai laptop, nanti tesnya pakai HP aja ya, atau ketik manual. Kalau Bapak Ibu lihat webinarnya pakai HP, jika punya laptop atau pakai HP satunya, pakai 2 HP, biar sambil bisa ngelihat event webinar ini plus sambil coba isi angket gaya belajar ini Bapak Ibu. Nah, inilah tampilannya. Angket ini dibuat dengan Google Form Bapak Ibu, nah nanti akan kita kelola dengan aplikasi secara otomatis dan tidak perlu copy paste, dan ini bisa grab langsung dalam waktu 5 menit. Monggo silakan, silakan bisa diketik manual STTID tes GB ya. Bisa ketik manual atau klik link yang ada di Zoom, atau bisa ketik manual ini yang ada di layar ya, alamat tesnya. Waktunya cuma 5 menit Bapak Ibu. Silahkan. Cuma ada 10 pertanyaan dan tidak perlu mikir ya. Cukup mana yang paling cenderung kita lakukan, itu aja. Oke. Kita akan lihat dulu angket tesnya. Seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Ini pakai Google Form ya, simple. Untuk yang tidak penting, yang tidak ada identitasnya, yang tidak ada bintang merahnya, dilewati aja, langsung diisi nama saja Bapak Ibu. Nggak usah isi email, nggak usah ya. Nama saja Bapak Ibu, silakan diisi. Kemudian langsung dilewati semua, tekan aja berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini sebenarnya untuk apa namanya, pertanyaan yang siswa SMP sama SMA itu ada 30, tapi karena kita event webinar ini, kita nggak usah yang perfeksionis, cukup kita deteksi secara singkat saja, ada 10 soal aja, kita pakai 10 soal. Oke. Silakan diisi dan cukup Bapak Ibu pilih A, B, atau C. Seperti itu. Mana yang paling cenderung Bapak Ibu lakukan di antara 3 pilihan ya, seperti itu. Jadi misalkan untuk dimulai ya, silakan sambil dimulai. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke. Saya sambil ngobrol ya Bapak Ibu, di pertanyaannya, di angketnya ini kita lihat contohnya. Untuk soal nomor 1, ketika aku mengeja kata-kata, aku biasanya satu, A menuliskan kata tersebut, B menyebutkan kata tersebut, C menuliskan kata tersebut dengan cara menggerak-gerakkan jari di udara. Yang mana yang paling mungkin? Ya ini mungkin agak sulit, tapi Bapak Ibu pikirkan lagi apa yang akan Anda lakukan di antara 3 pilihan ini. Seperti itu. Cukup dijawab A, B, atau C. Oke. Ini cuma ada 10 soal. Kalau sudah, silakan klik tombol kirim yang ini Bapak Ibu. Oke, sebenarnya waktunya 3 menit cukup ya. Itu simpel banget dan tidak perlu nyontek, tidak perlu mikir, tidak perlu cari KPM. Apa yang ada di hati Anda, yang ada di pikiran Anda, silakan dipilih. Gitu saja. Oke, Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu isi,
kita akan lihat berapa yang sudah masuk. Ini hanya 2 menit sudah berapa yang masuk ini? Sudah 80 Bapak Ibu. Jadi hanya diisi 2 menit, ini sudah 85, 90, hanya 2 menit ya, dari jam 20.00. Jadi kalau misalkan soalnya kita pakai yang 30, kemungkinan estimasinya adalah 5 sampai 6 menit ya Bapak Ibu. Tesnya sebentar. Baik, sudah 100, hanya waktu 2 menit ya. Kami cek di sini baru 2 menit, 100. Bapak Ibu silakan sambil diisi, saya akan mempraktekkan, akan membedah sebuah aplikasi, namanya aplikasi Gaya Belajar Almas, ya. Jadi aplikasi ini, berbasis Excel ya Bapak Ibu. Seperti ini, bisa dilihat di layar. Oke, sambil silakan, yang masih tetap diisi, silakan diisi ya. Oke, aplikasinya ini berbasis Excel Bapak Ibu. Kita buka, cara membukanya cukup klik 2 kali, seperti ini. Dan ini bisa langsung tampil halamannya seperti ini, walaupun ini Excel, sebenarnya Excel yang sudah dipermak ya, di-custom. Jadi sudah nggak ada menu-menunya lagi. Nah, ini wajib dijalankan, makronya ya, yang ini, supaya jalan. Biar menu-menu di atas ini sudah bisa kita klik seperti itu. Nah, Bapak Ibu, inilah aplikasi analisis gaya belajar yang bisa kita manfaatkan. Dan ini adalah tampilan aplikasinya ya. Eh, di aplikasi ini bisa melakukan tes secara online, bisa juga tes secara offline. Ya, bisa juga kolaborasi di antaranya, kombinasi di antaranya ya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah ngisi angket secara online melalui Google Form dan data itu nanti bisa kita tarik di sini secara otomatis. Tidak perlu kita copy ya, bisa kita impor langsung. Jadi hasil analisisnya langsung keluar. Jika tesnya tadi sekitar 2 menit, maka cara ngambil datanya ini paling sekitar 1 menit atau 30 detik. Maka data Bapak, Ibu, guru semuanya bisa masuk ke sini dan langsung dianalisis oleh aplikasi. Oke Bapak Ibu, jadi kita akan bedah sekilas ya tentang aplikasinya. Ini adalah halaman utama, ada halaman menu ya, menu utama. Dan di menu utama ini ada banyak sekali tombol-tombol seperti ini, input data. Tombol-tombol ini semuanya sama dengan yang ada di atas Bapak Ibu. Jadi ini bisa diakses dengan mengklik tombol menu utama yang ini. Jadi sebenarnya tombol-tombol ini sama dengan yang ada di atasnya. Ya, kita mulai dari angketnya Bapak Ibu. Nah, ini angketnya sudah disediakan yang versi offline ya. Misalkan di sekolah tidak ada fasilitas internet atau tidak ada siswa dilarang bawa HP atau siswa dilarang bawa laptop, maka bisa menggunakan tes angket offline ya. Ini tinggal dicetak. Nah, ini soalnya ada 30 ya standarnya. Untuk SD disarankan pakai 10 saja. Nah, berikutnya, jadi untuk melakukan tes ini Bapak Ibu cukup melakukan 3 langkah ya. Yang pertama itu cetak angket atau buat angket yang online. Kemudian yang kedua sebarkan ke siswa dan diisi oleh siswa. Yang ketiga inputkan data ya. Nah, kalau memang pakai yang online tidak perlu input data, semua data langsung diambil. Berikutnya analisisnya adalah otomatis ya. Oke, jadi angketnya ini bisa offline, bisa juga online. Kita mulai, misalkan angket sudah kita cetak dan kita bagi ke siswa, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah input data seperti ini. Nah, di input data ini ada banyak cara, Bapak Ibu ya. Ada banyak cara karena ini berbasis Excel sama dengan Microsoft Word, jadi bisa copy paste, bisa macam-macam ya. Jadi cara yang pertama untuk input data ini cara adat, cara lama atau cara warisan leluhur dulu kita. Bagaimana? Ya, kita ketik manual seperti ini. Misalkan nama Ali, kemudian Budi, seperti ini ya. Itu cara tradisionalnya. Nah, cara yang kedua kita bisa import dari Dapodik, Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi, silakan Dapodiknya diekspor ke dalam bentuk Excel.
minta ke operator dapodik, kemudian di-short aja per kelasnya seperti itu atau dibuat all semua ya. Ini kita lakukan apabila kita melakukan tes secara offline ya, atau menggunakan apa namanya, menggunakan angket yang dicetak seperti itu. Nah, ini sudah masuk datanya Bapak Ibu dari data Dapodik. Nah, jangan lupa kita pindah ke info data dan semua data sudah masuk secara otomatis ya. Nggak usah ngetik. Ini seperti itu. Nah, ini ya, Bapak Ibu sudah 55. Nah, cara yang kedua, cara yang ketiga ini cara yang sangat kami sarankan Bapak Ibu, misalkan punya data Excel biasa ya berbentuk absen seperti itu, Bapak Ibu bisa copy paste seperti ini. Ctrl C, Ctrl Tab, lalu Ctrl V seperti ini di blok. Maka data siswanya sudah masuk ya, seperti itu. Jadi simple, sebenarnya simple. Biasanya ngisi-ngisi yang rumit-rumit itu jadi cepat ya. Nah, berikutnya untuk hasil angketnya, Bapak Ibu isi aja di sini. Misalkan tadi jawabannya A, nomor 2, misalkan A juga, nomor 3, B, nomor 4, C, seperti itu. Ya, ini cara manualnya Bapak Ibu. Nah, cara otomatisnya kita bisa menggunakan angket online tadi. Kalau pakai angket online ini bisa dihapus ya. Kita nggak perlu data-data ini lagi. Dan Bapak Ibu tadi sudah ngisi angket online-nya. Nah, Bapak Ibu tinggal di-copy saja hasil angket online-nya yang berupa file Excel ini ya. Ini ada berapa? Sekitar 200-an yang ngisi angket. Kita copy saja link apa namanya? Link address-nya ya, address barnya. Kemudian kita masukkan ke dalam setting ini ya. Kita masukkan ke sini. Ya, kita pastenya di sini. Ctrl V seperti ini ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tidak perlu isi data siswa tadi, langsung tekan tombol impor dari Google Sheet. Ya, ini cara yang online ya, online secara cepat. Nah, ini data sudah masuk. Kita tunggu sebentar, Bapak Ibu. Nah, cepat ya Bapak Ibu. Ini online. Tadi ada sekitar berapa jumlah? Sekitar 200. Kita buat 250. Oke Bapak Ibu, sampai di sini selesailah tugas kita ya untuk menganalisis eh, hasil angket peserta kita ya 207. Oke, berikutnya kita akan analisis secara otomatis ya oleh aplikasi. Kita lihat keseluruhan gambarannya. Jadi yang visual ini 72 orang, yang auditori 45, yang kinestetik 68, dan yang multi 22 orang ya, yang kombinasi sebenarnya ini. Jadi di malam hari ini kita tahu banyak peserta kita yang visual, mereka sangat suka sekali lihat layar seperti ini, apalagi webinar sangat suka sekali, terutama yang pakai aplikasi seperti ini ya, itu kelihatan ya. Oke, kita akan analisis saja per perseorangan. Nah, kita mulai dari peserta pertama ya, kita analisis ya. Oke, ini kebetulan yang cepat isinya Ibu Tika Ramadhani. Uh, Hasil analisisnya adalah auditori sebanyak 40% dan visual 30% dan kinestetik 30%. Ini sangat bagus sekali Bapak Ibu sebenarnya, tidak jauh berbeda antara gaya belajarnya. Kalau 40 30 30 itu sebenarnya mirip. Jadi ini bisa saja kombinasi ya, kombinasi dan multi gaya belajar. Oke, nggak apa-apa. Kita akan adaptasi yang paling dominan saja auditorinya. Nah, di auditori ini yang pasti tadi sudah disampaikan Pak Dr. Rojabi, gaya belajarnya ini lebih banyak mengandalkan pendengaran Bapak Ibu. Jadi senang sekali senang sekali apabila gurunya itu berbicara seperti itu, dan senang sekali juga kalau ngomong sendiri. Karakteristiknya sebenarnya kalau kita mau tahu gaya belajar kita, ini sebenarnya sejak bayi sudah ada sih Bapak Ibu gaya belajar kita ya.
Jadi, ciri-ciri secara fisik, secara kasat mata ya Bapak Ibu, kalau orang yang memiliki karakteristik auditori, kalau perempuan itu biasanya kadang-kadang seperti saya ini, Pak, dimiringkan seperti ini, kemudian rambutnya dibuka. Nah, kemudian telinganya diperlihatkan seperti ini ya. Itu sebenarnya mereka bukan bergaya Bapak Ibu, telinganya diginiin ya. Itu sebenarnya mereka fokus mendengarkan ya, ada apa sih, ada apa, seperti itu ya. Itu perempuan-perempuan yang tahu Bapak Ibu. Itu, secara, apa namanya, secara kasat matanya saja ya. Nanti yang visual seperti apa kita lihat. Oke, untuk deskripsinya sudah tadi disampaikan Pak Rojabi, kemudian karakteristik utamanya, jadi untuk yang auditori, ya, ini biasanya mereka lebih mudah mengingat sesuatu dari yang didengarkan daripada apa yang dilihat. Seandainya guru itu ngajarnya memper memper apa, menampilkan gambar-gambar atau apa, visualisasi atau PowerPoint, itu mereka akan lebih senang gurunya bercerita, ngomong langsung seperti itu. Itu lebih cepat daya ingatnya daripada mereka melihat, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, sering berbicara pada diri sendiri saat belajar. Makanya tadi, jika ada, apa namanya, ada guru menyuruh siswanya tenang, diam, anteng, kemudian di belakang itu ngomong sendiri, Bapak Ibu guru harus tahu bahwa itu adalah anak-anak yang memiliki karakteristik belajar auditori. Kalau yang ngomong sendiri. Kalau yang gerak-gerak, apa, meja kursinya, bunyi-bunyi, itu yang kinestetik ya. Berikutnya, mereka senang mendengarkan, ya karakteristiknya. Terus kemudian mudah terganggu oleh keramaian. Jadi kalau mereka lagi belajar, ada orang repot-repot atau rame-rame di sekitarnya, mereka biasanya marah gitu ya karakteristiknya. Kemudian kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Ya, misalkan tugas menggambar, membuat peta, atau melihat Google Maps, itu kesulitan Bapak Ibu. Jadi jangan sekali-sekali misalkan Bapak Ibu nyetir mobil, kemudian di sebelahnya istrinya atau suaminya, tapi kemampuan gaya belajarnya adalah auditori, terus disuruh baca Google Maps, saya yakin ya 60% salah cara baca Google Maps-nya. Ya, petanya seperti itu, biasanya seperti itu. Kecuali mereka memiliki nilai gaya belajarnya itu seimbang ya. Visual visualnya juga agak tinggi ya persentasenya. Kemudian pandai menirukan nada ataupun irama suara ya, biasanya di musisi ya. Kemudian senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Kalau disuruh membaca, jangan pernah menyuruh baca dalam hati. Mereka akan kesulitan. Pastikan baca, silakan dibaca, boleh dengan suara. Karena itu memang gaya belajar mereka seperti itu. Cara tercepat mereka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan adalah membaca dengan ada nada suaranya. Ya. Nah, kemudian senang membaca dengan suka berbicara, berdiskusi, atau menjelaskan sesuatu yang panjang, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngajak ngobrol teman guru yang lain di ruang guru, Bapak Ibu tanya satu, nanti jawabannya 7 atau 10 kata, nah, boleh pastikan teman bicara Bapak Ibu adalah karakteristik gaya belajar auditori ya. Seperti itu. Mudah dalam mengingat nama orang yang baru, dan yang terakhir kadang kesulitan dalam menulis, ya, tetapi pandai dalam bercerita. Nah, kemudian cara belajar mandirinya bagaimana Bapak Ibu? Ini yaitu belajar kelompok atau dengan mitra belajar, yaitu diskusi, mendengarkan, kemudian meninjau dan membaca teks sebelum berkelas. Ya, saya kira ini nanti bisa dipelajari sendiri karena ini untuk siswa ya. Cara belajar mandirinya. Bagaimana siswa itu harus paham bahwa gaya belajar saya itu A, B, atau C, maka cara belajar mandiri seperti apa. Dan ini sudah ada ya di analisisnya ya, di hasilnya per siswa seperti itu. Nah, kemudian untuk guru juga ini ya, media ajar yang cocok untuk siswa yang auditori yaitu video, rekaman suara, dan alat rekam. Jadi memang di era digital ini kami sarankan sebenarnya jangan melarang adanya HP ya. Kenapa? Karena sebenarnya di HP itu bisa menjadi alat alat yang sangat optimal ya dalam
meningkatkan prestasi siswa sesuai dengan gaya belajar mereka. Contohnya apa? Yaitu alat rekam ya. Untuk siswa yang auditori ini, mereka tuh sangat suka sebenarnya merekam suara ya, merekam suaranya ya. Walaupun mereka meng mem merekam menggunakan kamera, tapi nanti saat disetel ulang mereka tuh tidak akan fokus pada gambarnya, tapi akan mendengarkan suaranya seperti itu. Nah, itu mereka sangat cepat sekali dalam menerima pengetahuan baru. Kemudian, media ajarnya juga pola bercerita dengan bunyi, Bapak Ibu. Jadi kalau cerita bukan hanya sekedar cerita, tapi ada bunyi-bunyiannya juga. Kemudian diskusi, irama atau nada, membaca dengan keras, ya. Jadi kalau disuruh membaca dalam hati, mereka akan kesulitan, ya. Dan yang terakhir adalah adanya alunan musik, itu opsional saja. Jadi memang disarankan untuk yang auditori kalau belajar itu ada mungkin musik background kayak musik instrumental, itu akan sangat cepat sekali, mereka menyerap pengetahuan. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa diterapkan juga ke putra-putri Bapak Ibu jika masih kecil ya, tapi kalau sudah besar sudah beda lagi ya, metode belajarnya. Nah kemudian, kelemahannya, jadi kita akan menjadi manusia yang kuat apabila kita tahu kelemahan kita dan berusaha untuk meningkatkan kelemahan kita menjadi sebuah kekuatan, ya Bapak Ibu. Nah, ini kelemahan untuk gaya belajar yang auditori, yaitu kalau disuruh bercerita, mereka itu cenderung melompat dari topik satu ke topik lainnya. Jarang bisa runut Bapak Ibu. Jadi mohon dimaklumi ya. Misalkan disuruh menjelaskan sebuah makalah, itu biasanya lompat-lompat ya. Dari satu ke 7, dari 7 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 5, seperti itu. Kemudian yang kedua, sering menyelah atau sulit membiarkan orang lain menyelesaikan ucapan mereka ya. Mereka terburu-buru dalam hal, jika ada diskusi seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan pendapat yang keras, baik diminta ataupun tidak ya. Mereka punya bakat untuk menjadi aktivis seperti itu. Berikutnya, cepat marah apabila tidak didengarkan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau, karakteristik auditori itu bercerita, kemudian nggak didengarkan, biasanya cepat emosi, terutama kalau jadi guru, Bapak Ibu. Ini, jadi, kalau kita kebetulan, saya misalkan yang auditori, terus siswa kita ngomong sendiri, biasanya kita cepat emosi ya, kalau, tidak didengarkan. Nah, kemudian susah mengingat sesuatu jika membaca tanpa menggunakan suara ya. Jadi disarankan membaca dengan suara, kemudian kurang baik dalam membaca. Umumnya itu kalau membaca pelan-pelan ya, dan susah untuk membuat karangan, disuruh mengarang pasti sulit, berikutnya susah diam dalam waktu yang cukup lama dan mudah terganggu dengan keributan Bapak Ibu. Yaitu kelemahannya, itu perlu dipahami dan, itu bukan sebuah kekurangan Bapak Ibu. Suatu ketika kalau kita paham kelemahan kita seperti ini, kemudian kita asah, maka nanti kita akan, bisa mengoptimalkan segala kelemahan kita menjadi potensi, seperti itu. Jadi itu gambaran untuk yang auditori ya Bapak Ibu. Kita coba lagi yang kedua, Ibu Tari sama auditori, kita skip. Yang visual Ibu Widya Ayu Alivia ya, kita coba analisisnya. Nah ini visualnya 70% ya, terlihat kalau 70% ini memang benar-benar, fokusnya itu gaya belajarnya benar-benar melihat atau melihat gambarannya, menyaksikan. Jadi biasanya mereka memiliki kemampuan untuk membayangkan dalam otak, bangun ruang seperti itu. Walaupun setelah kita melihat, misalkan melihat di papan tulis, kemudian mata terpejam, biasanya kemampuan visual ini masih bisa membayangkan, seperti itu. Oke, jadi kayak belajar visual ini fokusnya pada penglihatan, intinya seperti itu. Tadi sudah disampaikan Pak Rojabi ya. Nah, kemudian kita lihat karakteristiknya, orangnya biasanya rapi teratur, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar, dan lebih suka membaca daripada suruh dibacakan. Nah, kemudian berbicaranya terburu-buru ya, agak cepat, temponya itu cepat ya. Jadi kalau ada guru, biasanya ngomongnya agak cepat, termasuk seperti saya ini Bapak Ibu, gaya bicara saya ini agak cepat ya sebenarnya.
Beda dengan Pak Rojabi tadi, Pak Rojabi itu kan agak santai ya, itu menunjukkan karakteristiknya itu visual ya Bapak. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu sering memperhatikan gaya belajar seperti ini, melihat karakteristiknya, dalam waktu 1 menit Bapak Ibu bisa melihat orang asing yang ada di depannya Bapak Ibu itu karakteristiknya visual, auditory, atau kinestetik seperti itu. Itu penting ya, penting sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian mereka adalah pembaca yang cepat dan tekun, memang tekun ya, dan lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada disuruh pidato. Ya, saya kira begitu. Kemudian cara belajar mandirinya ini biasanya perlu menggarisbawahi poin-poin penting ya. Kalau buku itu biasanya dicoret-coret pakai stabilo seperti itu ya. Saya kira ini teknis sekali. Kemudian yang penting ini media ajarnya Bapak Ibu. Untuk yang visual ini biasanya diperlukan gambar-gambar, diagram, peta, peta konsep ya. Peta konsep itu ini apa yang seperti apa itu namanya, seperti jaring laba-laba ya seperti itu Bapak Ibu. Materi dibuat gambar seperti jaring dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 5 seperti itu. Itu sangat cepat sekali mereka paham, anak-anak visual ya. Jadi misalkan materi biologi setelah melihat peta konsep mereka akan tahu secara umum apa saja isinya. Kemudian grafik, ilustrasi, slide, alat tulis yang berwarna-warni, serta video dan komputer, serta buku yang berilustrasi Bapak Ibu. Kalau bukunya hanya berupa tekstual, mereka akan kesulitan ya untuk memahaminya seperti itu. Jadi kalau misalkan baca buku cerita, mereka itu fokusnya akan melihat gambar ilustrasinya ya, termasuk buku apa saja ya, termasuk buku fisik, buku geografi, buku misalkan biologi. Mereka tidak akan membaca teksnya dulu, tapi lihat dulu ilustrasinya. Itu karakteristik yang visual. Nah, kemudian kelemahannya Bapak Ibu, ini yang perlu kita lihat ya. Jadi kelemahannya itu biasanya tidak sabaran ketika mendengarkan sesuatu yang terperinci atau nggak suka yang dijelaskan secara panjang lebar. Mereka pasti akan terburu pengen tahu apa sih garis besarnya seperti apa sih, intinya seperti apa, silakan diceritakan. Jadi yang visual rata-rata terburu-buru dalam mendengarkan. Ya. Kemudian tidak sabar dengan orang lain, cenderung terburu-buru ya. Mau ke mana? Saya mau ke pasar, saya berangkat dulu ya, gitu ya. Tidak seperti yang auditori. Ibu mau ke mana? Saya mau ke pasar ya. Nah, terus cerita, cerita semuanya itu bedanya kalau yang auditori seperti itu karakteristiknya. Nah, kemudian kelemahannya berikutnya adalah susah belajar dalam suasana yang ramai, ribut atau banyak gangguan, dan susah untuk memahami penjelasan guru apabila tidak disertai gambar atau grafik, Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi, kalau gurunya itu ngajarnya hanya apa, ceramah terus, siswa yang visual ini akan kesulitan Bapak Ibu mengingatnya. Jadi jangan 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 kaget apabila, siswa kita itu gaya belajarnya visual, terus kita ngasih ilmu pengetahuan ceramah, dalam waktu 5 menit kita cek, kita tanya siswa yang visual, apa yang saya katakan tadi, mereka kebanyakan lupa. "Oh ya, saya lupa, apa tadi?" Gitu ya. Itu, bukan karena mereka bodoh ya Bapak Ibu, bukan. Tapi karena memang gaya belajarnya itu akan kesulitan kalau hanya sekedar mendengarkan. Kemudian berikutnya seringkali mengetahui apa yang dikatakan, tapi kurang pandai memilih kata-kata. Di pikirannya sudah ada, tapi saat disampaikan mereka agak kesulitan memilih kata-kata yang cocok seperti itu. Ya, saya kira begitu, nanti ini bisa dipelajari sendiri materinya. Kemudian yang terakhir yang kita cari contoh yang kinestetik. Nah, ini ada Ibu Mega Ernawati ya. Ya, kinestetiknya ini 70% Bapak Ibu. Ini benar-benar suka ya, suka dengan aktivitas belajar yang menggunakan gerak tubuh atau sentuhan. Ya, ini sangat sangat dominan sekali ya. Ini terkait sama gerakan atau sentuhan tubuh ya Bapak Ibu. Nah, karakteristiknya ini menyenangi belajar dengan metode praktik ya. Beda dengan yang dua tadi, visual, auditory, itu di kelas suka, tapi yang ini
mereka cepat bosan Bapak Ibu. Jangan heran kalau tadi anak kita bosan karena gurunya mengajar terus di keras seperti itu, mereka akhirnya ekspresinya pengen loncat pagar, pengen lari-lari, pengen keluar keras, pengen outdoor ya seperti itu. Itu karena mungkin, pembelajaran kita di kelas itu tidak ada variasinya Bapak Ibu, atau tidak bisa mengakomodir siswa-siswa yang memiliki kemampuan, eee, kinestetik seperti ini, ya. Oke, eee, kemudian karakteristik berikutnya menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga, menari ya. Jadi jangan heran nanti juga nilai raportnya mereka tuh nggak besar-besar amat Bapak Ibu, tapi untuk kemampuan untuk seperti olahraga, menari, bela diri, mereka akan sangat tinggi Bapak Ibu, ya. Makanya, di era sejak kurikulum 2013 itu sudah tidak diperbolehkan lagi ada peringkat, tidak boleh ada lagi ranking seperti itu. Kenapa? Karena kecerdasan manusia itu juga tidak ditentukan oleh nilai ya. Kenapa? Boleh jadi siswa tersebut yang dominan adalah kinestetiknya ya. Belum tentu, siswa yang nilainya kecil untuk setiap mata pelajaran, tapi kinestetiknya besar, belum tentu mereka tidak sukses ya. Banyak sekali jadi, artis-artis yang bisa silat, bisa ini, jadi artis sampai kelas-kelas internasional, seperti itu. Padahal kalau dilihat nilai raport mereka, tidak semuanya bagus ya, gitu. Nah, itu jadi pertimbangan, para pakar di Dinas Pendidikan Pusat bahwa ranking itu sudah dilarang, tidak diperbolehkan lagi. Tapi dalam realitasnya masih banyak sih guru-guru kita yang tetap mencari-cari mana nilai tertinggi ya, itu nggak perlu lagi, tidak Bapak Ibu. Kemudian berikutnya karakteristik yang kinestetik ini kalau berbicara perlahan, ya. Ada siswa kita memang kalau diajak bicara itu nggak cepat, tapi pelan, mungkin juga pelan nadanya juga pelan, intonasinya seperti itu. Kemudian saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh, ini otomatis Bapak Ibu. Jadi kalau bicara tangannya juga ikut-ikut gerak, tubuhnya ikut-ikut gerak, nggak tenang. Ya kalau seperti saya ini, saya ngomong, tapi saya sambil gerak-gerak, terus tangannya sambil gini-gini ya, itu kelihatan sekali kalau kita masih kecil, anak kecil kalau yang, kinestetiknya besar, tinggi ya, maka kelihatan cara dia saat berbicara. Dan nanti jangan dipaksa mereka jadi anak yang pintar dalam hal mata pelajaran, teori dan konsep. Mereka kemungkinan akan kesulitan Bapak Ibu. Pusatkan saja, fokuskan saja misalkan, mereka suka olahraga renang, olahraga sepak bola, itu fokuskan aja apa yang mereka miliki ya. Oke, berikutnya, kalaupun harus menghafal itu memang kesulitan. Jadi cara menghafalnya itu memang harus sambil berjalan-jalan atau sambil melihat, sambil menggerakkan tubuh ya. Ya seperti itu, kemudian menggunakan jari, sebagai penunjuk saat membaca. Jadi kalau membaca, nggak boleh hanya sekedar melihat pakai mata, tapi jari-jarinya perlu dipegang pada tekstualnya, seperti itu ya. Kemudian yang paling terakhir karakteristik dasarnya adalah tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ikut webinar ini kalau karakteristiknya ketemu, kinestetik, maka Bapak Ibu nggak akan tahan duduk seperti ini di depan layar. Yang tahan duduk di depan layar seperti ini, rata-rata adalah yang visual Bapak Ibu, plus, auditori ya, kalau itu nilainya, mirip. Nah, cara belajar mandirinya saya kira, Bapak Ibu ini bisa dipahami ya, belajar mandiri, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, kemudian media ajarnya, yang untuk yang kinestetik ini bisa menggunakan multimedia Bapak Ibu. Makanya HP itu sebisa mungkin itu tidak perlu dilarang ya di sekolah, tapi mungkin hanya perlu diorganisir ya. Biasanya anak-anak yang seperti ini memiliki kemampuan kecepatan fisik ya, termasuk main game ya Bapak Ibu. Jangan dikira zaman sekarang siswa main game itu tidak ada manfaatnya Bapak Ibu. Jadi ada namanya e-sport ya, e-sport itu ada game tembak-tembakan, itu, ada artisnya Bapak Ibu. Istilahnya, anak yang pintar sekali main game itu seperti sepak bola akan disewa oleh vendor, kemudian dibiayai. Eee, ada yang sampai 2 miliar Bapak Ibu, kontraknya ya, seperti kontrak itu pemain sepak bola seperti itu, ya, namanya e-sport.
itu permainan pemain game ya, pemain game. Dan rata-rata anak yang seperti itu pasti memiliki kemampuan, kinestetik. Nggak mungkin anak yang, auditory itu pasti akan kesulitan main game, Bapak Ibu. Main game yang memerlukan ketangkasan ya, kecepatan, itu biasanya kesulitan, apalagi yang visual. Visual bisa mengikuti ya, seperti itu. Kemudian apalagi media ajarnya, yaitu praktikum dengan menyentuh, ya, khusus yang kinestetik. Kalau praktikum hanya gurunya saja mempraktekkan, ini ya nggak akan masuk ke anak yang kinestetik. Tapi mereka sendiri yang hands on, pegang dengan tangannya sendiri ya. Kemudian berikutnya alat bantu peraga, baik itu gerakan atau merasakan. Kemudian berikutnya adalah belajar secara outdoor atau di luar kelas. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Kalau tidak pernah belajar di outdoor, ya kejadian seperti tadi tuh banyak siswa yang lompat pagar ya. Sebenarnya yang lompat pagar rata-rata itu adalah anak yang kinestetik seperti itu. Oke, berikutnya kelemahannya. Nah, kinestetik ini kelemahannya sangat terlihat sekali Bapak Ibu. Yang pertama itu mereka sulit mengambil keputusan dengan cepat ya. Jadi kalau dijadikan leader atau pemimpin, mereka tetap akan minta pendapat ke teman-temannya. Nggak berani ambil keputusan sendiri ya. Ini. Kemudian mereka bisa sangat bimbang dalam mengambil keputusan, ya. Pasti membutuhkan teman yang kinestetik. Beda dengan yang auditori. Auditori sangat cepat sekali ambil keputusan. Ya, termasuk visual. Visual itu sama dengan auditori ya. Kemudian kewalahan bila dihadapkan dengan terlalu banyak pilihan. Ya. Jadi memang, untuk apa ya, kemampuan akademiknya biasanya kurang Bapak Ibu, tapi mereka memiliki kemampuan di bidang lain ya. Kemudian mereka membutuhkan lebih banyak waktu dalam menyelesaikan tugas ya. Jangan diajak untuk tes ketangkasan ya siswa yang seperti ini. Kalau tugasnya terlalu banyak, misalkan, di diuji, misalkan siapa yang bisa menyelesaikan matematika ini boleh pulang lebih awal. Nah, biasanya yang pulang akhir itu adalah siswa yang kinestetik, Bapak Ibu. Nah, ini kelemahannya. Kemudian kurang baik dalam melakukan pengejaan kata. Ya. Kalau mengeja kata-kata sering salah, ya sering ada yang terlewat lah. Kemudian membutuhkan alat bantu tertentu untuk memahami sebuah topik. Jadi kalau hanya sekedar disuruh membaca, memang benar-benar kesulitan, Bapak Ibu. Dan itu, misalkan Bapak Ibu yang memiliki karakteristik kinestetik seperti ini, jangan pernah merasa minder bahwa saya susah mengingat ya. Cukup dilihat aja, kelemahan saya apa, kemudian lihat, kemampuan saya seperti apa. Misalkan membaca tadi, membacanya bukan sekedar membaca Bapak Ibu, tapi harus dipegang ya, bukunya, huruf-hurufnya itu sambil dipegang. Itu akan lebih membuat kita cepat untuk mengingat, sebuah informasi ya, seperti itu. Oke, cenderung sulit memahami informasi jika tidak dipraktekkan. Ini salah satu kelemahannya. Kemudian cenderung lemah dalam konsep atau teori. Ya, saya kira begitu Bapak Ibu, dan ini bisa dibaca sendirilah, ini teknis sekali. Dan ini adalah report per siswanya Bapak Ibu. Misalkan ini kita mau kasih foto, bisa saja ya. Ini kita coba siswa nomor 5 ini kita ganti ya, kita dramatisir dulu. Nah, ini Mega Erawati, kita kasih nomor induknya 101, kemudian kita taruh foto ya di dalam folder foto ini, maka nanti ini akan keluar fotonya Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Oke. Ini otomatis ya. Nah, seperti ini. Bisa kita cetak ya. Jadi misalkan kita mau bikin laporan untuk siswa kita ya, tinggal dicetak aja dari misalkan dari siswa nomor 3 sampai siswa nomor 5. Nah, nanti ini akan dicetak dalam bentuk PDF sebagai laporan. Bapak Ibu bisa bagikan kepada siswanya. Baik kalau mau dicetak secara fisik itu bisa, ini seperti ini kurang lebih. Bisa juga dicetak PDF dan bisa kita bagikan melalui grup WA atau di japri satu-satu. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu, terlihat ya hasilnya. Dan ini sebenarnya dokumen yang sangat berharga bagi siswa untuk memahami tentang gaya belajar mereka ya. Kenapa? Karena kadang-kadang siswa itu tidak paham gaya belajarnya saya. Kenapa teman-teman saya pintar menghafal, saya tidak?
kenapa teman-teman saya olahraganya bagus, saya tidak seperti itu. Itu mereka perlu memahami ini semua, Bapak Ibu. Ini bisa dibagikan ke siswa dalam bentuk PDF atau berbentuk, eee, fisik ya kalau mau di-print atau mungkin bisa dicetak ya untuk laporan ke kepala sekolah, seperti itu. Oke, nah ini, report-nya. Kemudian ini juga ada yang dalam bentuk grafik ya, ini, per siswanya, terlihat ya yang paling menonjol misalkan ini, tadi 70% adalah kinestetik ya. Kalau yang sebelumnya Ibu Dina Mariana ini, auditorinya juga 50%. Oke. Kemudian, output semuanya ini kalau mau melihat rekapnya yang ini tidak akan ditemukan di yang pakai online-online Bapak Ibu, karena, yang online itu biasanya hanya untuk satu orang. Kalau ini yang kita perlukan adalah data ini Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena, kalau kita lihat sekolah-sekolah unggul itu, mereka menggunakan data ini untuk ya, guru bagaimana bisa menyesuaikan cara mengajarnya sesuai mana yang paling dominan di setiap kelas ya. Nanti akan terlihat. Jadi tesnya ini bisa digunakan per kelas ya, seperti itu. Oke, jadi ini, saya kira begitu, yang lain-lain, ini hanya konsep saja dan tips mengajarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Rojabi ya, Pak Dokter Rojabi, yang visual bagaimana, kalau yang, auditory bagaimana, dan yang kinestetik bagaimana, ini khusus guru, kalau tadi khusus siswa. Ya, saya kira begitu dan di sini juga ada, apa, detail-detailnya seperti itu. Ya, ini hanya konsep aja. Baik Bapak Ibu, saya kira begitu. Kita kembali lagi ke materi power. Oh ya, sebentar. Untuk yang ini, nanti Bapak Ibu yang tadi ikut tes bisa melihat hasilnya, khusus Bapak Ibu sendiri ya. Kita akan cetak ini dalam bentuk PDF yang ini. Silakan nanti Bapak Ibu lihat hasilnya untuk Bapak Ibu sendiri. Kita akan upload juga di sini. Bentar. Untuk semua plus ya ini ya. Plus contoh yang untuk Ibu Mega ya. Nah, silakan eh, Bapak Ibu tadi yang mau lihat hasilnya, saya akan copy linknya di chat Zoom. Silakan. Ya. Jika Bapak Ibu mau tadi ikut tes dan mau melihat hasilnya, tapi ini yang bukan yang per peserta ya, secara keseluruhan karena nggak mungkin kita generate semua sebanyak 200 pada malam hari ini. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan sebentar. Ya, jadi secara umum silakan sambil dicek hasilnya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu, tadi mendapatkan hasil visual, maka karakteristik umumnya yaitu ciri-cirinya yaitu suka mencoret-coret ketika belajar ya. Biasanya anak yang visual ini buku paling belakang itu banyak coret-coretannya, banyak gambar-gambarnya atau coretan tidak penting. Kemudian kalau berbicara cepat dan lebih suka melihat peta daripada mendengarkan penjelasannya, yang visual. Kemudian yang auditory ini secara umum suka berbicara sendiri ya. Jadi jangan pernah memarahi siswa yang suka berbicara sendiri Bapak Ibu, karena itu sebenarnya cara mereka untuk mengingat-ingat sesuatu ya. Cara mereka untuk mendapatkan informasi terbaru ke dalam diri mereka dan itu lebih ingat ya. Jangan dimarahi. Kemudian lebih menyukai ceramah atau diskusi daripada disuruh membaca buku dan yang terakhir lebih suka berbicara daripada disuruh menulis. Ya, ini ya auditor. Dan yang terakhir berpikirnya yang kinestetik ya, cara berpikirnya jadi lebih baik saat bergerak atau berjalan. Jadi memang kalau bisa siswa yang kinestetik ini tidak disuruh duduk tenang anteng ya, tapi memang mereka harus menggerakkan tubuh. Kemudian banyak bergerak saat berbicara dan yang terakhir sulit duduk lama. Ya. Jangan disalahkan murid kita kalau mereka itu nggak tahan duduk ya.
yang inisiatif. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pembelajaran di kelas kita ini sudah adil, Bapak Ibu? Ya, jangan-jangan dari semester 1 sampai mereka naik kelas, kita metodenya PowerPoint melulu ya, atau metodenya ceramah melulu, atau metode yang paling sering, ada guru yang super sibuk suruh catat melulu ya, seperti itu. Itu sebenarnya pembelajaran yang tidak adil Bapak Ibu bagi siswa kita sebenarnya. Kenapa? Nanti yang diuntungkan adalah siswa yang sesuai dengan gaya belajar yang disampaikan oleh guru. Jika bisa, pengajaran kita tuh bervariasi ya. Nah, jadi kesimpulannya itu ketika siswa merasa diperhatikan dan dihargai dalam gaya belajar mereka, motivasi mereka untuk belajar itu akan meningkat, Bapak Ibu. Ya, mereka akan lebih senang dan mereka akan menjadi pembelajar yang lebih bersemangat ya. Nah, setelah itu eh, setelah kita tahu betapa pentingnya gaya belajar, what's next? Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Yang pasti ini tugas kita yang sulit, Bapak Ibu. Guru itu disarankan bisa mengenali dan merealisasikan pengajarannya itu sesuai dengan kebutuhan gaya belajar ya. Masalahnya di sini kita bukan guru mata pelajaran, kita adalah guru BK ya. Mungkin tugas kita hanya menganalisis ya gaya belajar siswa, tapi nanti endingnya tetap ada di guru mata pelajaran. Ya. What's next berikutnya adalah siswa itu juga harus tahu gaya belajar saya apa dan cara belajar mandirinya itu apa. Kemudian yang ketiga, siswa mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam gaya belajarnya. Jadi, kalau kita sudah tahu kelemahan dan kekuatan gaya belajar kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang minder dalam pembelajaran. Kenapa? Karena kita akan tahu siapa diri kita dalam belajar. Nah, berikutnya, apa yang harus dilakukan sekolah? Apa yang sering dilakukan sekolah unggulan dalam mengoptimalkan prestasi siswa, Bapak? Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan sekolah-sekolah yang mahal-mahal itu, yang disebut sekolah unggulan ya, meja tulisnya itu, meja belajarnya itu tidak lurus ke depan Bapak Ibu. Biasanya berkelompok-kelompok seperti ini ya. Kemudian yang kedua mereka menempelkan hasil tes gaya belajar biasanya di awal semester, ditaruh di pintu masuk sehingga guru masuk itu sudah tahu, oh kelas ini banyak visualnya, maka metode mengajar yang terbaik di kelas ini akan berbeda dengan kelas yang misalkan banyak yang kinestetiknya. Jadi guru sudah tahu dan semua guru sudah memahami paradigma tentang gaya belajar ini. Kemudian bagaimana sih pembelajaran di luar negeri? Ya Bapak Ibu kalau lihat di internet, kalau ketik misalkan kelas di Eropa ya, atau ruang kelas, akan menemukan gambar-gambar seperti ini Bapak Ibu. Berkelompok-berkelompok seperti ini ya. Di Eropa dan Australia sudah lebih dari 30 tahun lalu itu mengadopsi pembelajaran yang memanfaatkan gaya belajar ya untuk mendapatkan prestasi terbaik. Jadi mereka ini sebenarnya kelompoknya ini bukan ngawur Bapak Ibu, bukan asal kelompok, tapi memang dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar. Sehingga penugasan-penugasan dan metode mengajarnya itu berbeda dalam setiap kelompok. Itu sudah dilakukan oleh orang-orang Eropa seperti itu Bapak Ibu dan Australia ya. Karena ada dosen kami itu yang memang kuliah sampai S3 di Australia dan sudah pernah bercerita kepada kami seperti itu. Dan itu memang benar ternyata. Nah, di Indonesia kita selama ini ya sudah kalau sekarang sudah banyak sih yang sudah memahami tentang pentingnya gaya belajar siswa. Nah, pertanyaannya yang terakhir, kapan mau dipraktekkan di sekolah kita dalam aksi nyata, Bapak Ibu? Bukan sekedar ikut webinar, kita dapat ilmunya, setelah itu besok ya sudah seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa ya. Jangan sampai Bapak Ibu ya, jangan sampai ilmu pengetahuan yang bermanfaat ini berhenti di sini saja ya. Memastikan sekolah kita akan menjadi sekolah yang bisa mengoptimalkan prestasi siswanya dengan paradigma gaya belajar ini. Yang terakhir, sudah siapkan sekolah kita menjadi sekolah unggul dalam mengoptimalkan prestasi siswa sesuai dengan konsep gaya belajar. Sekian dari kami. Silahkan Bapak Ibu, mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Monggo waktunya beberapa saja ya. Nanti jam 9 kita akhiri.
Monggo silakan yang mau diskusi langsung saja dibuka mic-nya. Monggo silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Muhammad Marzan. Ya, monggo silakan. Atau Ya. ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Bapak ya. Oke, monggo silakan Ibu. Ya, kami di lapangan suka kadang ada salah satu menemukan anak yang kinestetik ya. Jadi ketika anak belajar di kelas itu dia nggak bisa diem, malah suka keluar seperti apa yang dikatakan Bapak tadi. Nah, sedangkan kalau bukan di sekolah kejuruan itu kurang ataupun tidak banyak praktek ya Pak ya, artinya tidak banyak apa yang dilakukan sesuai dengan materi, artinya tidak ke lab gitu ya, ataupun misalnya aksi nyata gitu, karena memang tidak seperti apa di sekolah yang diajarkan di kejuruan. Nah, yang kami tanyakan solusinya apa gitu, karena memang kami sudah memberikan solusi untuk anak kinestetik tapi belum tepat juga gitu. Jadi mohon sarannya bagaimana menghadapi anak yang memiliki cara belajarnya estetik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, metode pembelajaran untuk kinestetik itu memang sebenarnya perlu kreativitas guru ya. Salah satu contohnya ya, misalkan saat pembelajaran kita itu tidak banyak prakteknya ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ini metode-metode pembelajaran, misalkan jigsaw atau apa gitu Bapak Ibu, dibuat tidak seperti biasanya ya, misalkan banyak teori, kita bukan hanya sekedar berbicara atau menampilkan slide PowerPoint seperti itu, tapi kita misalkan pakai ini. Ini salah satu contoh saja ya, salah satu contoh. Misalkan pakai kartu ya, kartu apa namanya itu? Ya kartu, misalkan bikin pertanyaan, misalkan bahasa Inggris ya, kartu kita sambil menggunakan permainan seperti itu. Mereka akan sangat senang sekali Bapak Ibu. Ya. Kemudian bisa juga kita bisa belajar di luar ruang kelas. Itu memberikan inspirasi ya pada anak-anak yang kinestetik. Nah, masalahnya itu guru yang ada di kelas itu belum tentu mau melakukan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita guru BK mungkin sudah paham apa yang dimaksud dengan gaya belajar dan metode pembelajaran yang terbaik bagi mereka seperti itu. Nah, saya kira begitu Ibu, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali metode-metode tadi sudah disampaikan semua dari Pak Rojabi ya. Sebentar saya tampilkan keliru ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rojabi tadi, cara metode untuk mengajar untuk yang kinestetik itu perlu kita lihat dulu, terus kita banding-bandingkan, dan perlu kita tambahkan juga referensi dari internet untuk memperkaya hasanah kita bagaimana menghadapi siswa yang kinestetik seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi memang pembelajarannya itu harus berorientasi pada fisik dan banyak bergerak serta praktek menggunakan sentuhan. Misalkan Bapak Ibu mau cara yang tidak biasa Bapak Ibu, boleh jadi gini, Bapak Ibu biasanya mengajarnya pakai ini ya, berbicara langsung. Coba sekali-sekali kita buat gerakan, misalkan
misalkan Bapak Ibu berceramah, tapi siswa melihat kita dengan HP ya, atau secara live seperti ini, kemudian di Zoom ini juga ada annotation, ada yang bisa untuk mencoret-coret seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini akan sangat cocok sekali untuk siswa yang kinestetik. Walaupun kita berada di dalam ruangan yang sama seperti itu, saya kira tidak ada masalah. Ya. Demikian Ibu. Monggo silakan misalkan masih mengganjal, monggo silakan kita bisa diskusi saja dengan yang lain Bapak Ibu. Mana deh? Permisi. Boleh saya Pak? Nih, saya mau Monggo tanya silakan, nih. silakan. Siapa dulu nih? Apa Pak? Ya monggo Saya, silakan. Pak. Monggo silakan Ibu. Saya nih, Ya, silakan. Itu saya, Pak. Ya saya dulu. silakan. Nggak apa-apa, nggak apa. Nanti kita akan panjang waktunya. Nanti jam 9 kita akhiri, terus kita lanjut lagi ya. Silakan. Disebut aja namanya Pak. Disebut Siapa? aja Pak namanya, Ibu Pak. Ia, Siapa Ibu dulu? Ia. Ibu Pak, saya Ia Nur Kamila. tetap Oh, yang iya. Terima Saya kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi misalnya ini susah sinyal Pak. Gini, Ya, silakan. pertanyaan saya gini. Bagaimana caranya guru menerapkan dalam satu kelas itu ketiga mengajar terhadap anak yang memiliki 3 macam itu, Pak. Kan di kita rata-rata tuh klasikal ya. Jadi mungkin saya bayangkan itu susah sekali guru menerapkan cara mengajar ke siswa-siswa yang mempunyai 3 macam cara gaya belajarnya gitu. Nah itu satu itu. Yang kedua bisa dibayangkan ya selama ini guru mapel itu mengajarnya tanpa tahu siswanya memiliki kecerdasan yang 3 tadi tuh Pak ya. Nah, gimana memahamkan, kita kan guru BK nih, bagaimana memahamkan rekan-rekan kita agar mereka itu apa namanya ya, agar mereka itu paham dulu tentang gaya belajar dari anak didiknya gitu Pak. Itu saja 2. Terima kasih. Jadi Ibu, ini ada pertanyaan dari kami. Yang dimaksud itu satu siswa memiliki 3 kemampuan gaya belajar atau dalam satu ruang kelas ada 3 jenis gaya belajar? Yang kedua Pak, yang kedua. Oke, berarti dalam satu kelas ada bermacam-macam gaya belajar ya Bapak Ibu? Iya, sementara itu kita kan klasikal Pak. Di kita kan klasikal, bukan kelas unggulan. Apalagi misalnya di saya SMK, satu tingkat itu misalnya 18 kelas gitu ya, 600. Satu guru itu misalnya berapa itu ya? Kalau 24 jam itu 12 kelas, kadang ada yang 20 kelas gitu. Nah, itu gimana Pak mensiasatinya? Oke. Jadi sebenarnya kan tadi sudah kami paparkan dalam bentuk di luar negeri itu ada dibentuk kelompok-kelompok seperti itu ya. Mungkin kalau kursinya menghadap ke depan, saya kira juga nggak ada masalah. Mungkin bisa dikelompokkan yang visual, misalkan sebelah kiri, auditori sebelah tengah, yang kinestetik sebelah kanan. Nah, misalkan itu sebenarnya tergantung kreativitas guru ya Bapak Ibu. Ada contohnya ya. Misalkan ya ada pembelajaran biologi mau meneliti tentang zat hijau daun ya. Kita mau praktikum misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan perintah yang berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi misalkan mau praktikum biologi ya, silakan dikasih tugas siswa yang kinestetik untuk mencari bahan untuk praktek. Sebelum Bapak Ibu selesai berbicara, mereka pasti sudah lari duluan Bapak Ibu. Mereka akan sangat semangat untuk mencari bahan prakteknya. Misalkan mencari daunnya, mengambil mikroskopnya, seperti itu. Kemudian untuk siswa yang visual, kita kasih tugas untuk meriset pakai mikroskop, kemudian menggambarkannya. Gambar ya. Dan yang ketiga, untuk kelompok yang auditori, mereka mendiskusikan hasil dari siswa yang visual tadi, yang hasil menggambarkan hasil risetnya seperti itu ya. Jadi tidak harus satu siswa itu memahami segala hal Bapak Ibu. Itu zaman sekarang itu disebut dengan era pembelajaran abad 21. Yang diutamakan bukan kita menjadi yang terpintar atau yang tercerdas atau yang tahu segalanya, tapi adalah
siswa yang bisa berkolaborasi untuk membuat sesuatu yang hebat seperti itu. Kuncinya, kata kuncinya adalah kolaborasi dan kerjasama. Jadi pembelajarannya juga nggak harus siswa itu harus tahu segalanya. Mereka diajarkan untuk mengoptimalkan belajar mereka, kemudian mengkombinasikan keseluruhan secara bersama-sama seperti itu, Bapak Ibu. Itu salah satu contohnya. Semuanya tergantung dari kreativitas guru ya. Jadi kasih tugas yang berbeda-beda dengan materi dan topik yang sama. Nah, untuk melakukan itu Bapak Ibu harus tahu dulu tips-tips dan triknya bagaimana mengajar siswa yang visual, bagaimana metode mengajar bagi yang kinestetik, dan bagaimana mengajar yang terbaik bagi siswa yang auditori. Nanti tinggal dikombinasikan ke dalam satu ruang kelas. Ya. Syukur-syukur misalkan bisa jadi satu kelas itu sudah dari semester awal sudah dipetakan seperti itu, misalkan kelas A ini kelas visual, tapi itu jarang terjadi Bapak Ibu. Itu sangat hebat sekali jika sekolah bisa memanajemen kelasnya seperti itu. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyadarkan guru-guru tentang pentingnya gaya belajar ini agar mereka metode mengajarnya tidak suka-suka ya seperti itu. Tapi kita berorientasi pada siswa, berorientasi pada kepentingan siswa ya. Nah, ini Bapak Ibu tidak bisa dilakukan seorang diri oleh guru BK ya, tidak bisa kita langsung cerita ya seperti itu. Karena kita juga siapa, kita hanya juga sebagai guru. Ya. Yang perlu dilakukan adalah kerjasama dengan kepala sekolah, Bapak Ibu, menyampaikan tentang pentingnya gaya belajar, menyampaikan paradigma baru, sehingga nanti keputusannya kita memerlukan dukungan dari kepala sekolah. Seperti apa? Salah satunya yaitu misalkan mendatangkan pakar ya, memberikan pelatihan kepada guru-guru tentang paradigma ini ya, misalkan. Atau yang kedua bisa mendatangkan guru dari sekolah lain yang sudah paham ini tentang gaya belajar, terus menyampaikan ke sekolah kita tentang keberhasilan mereka seperti itu. Itu hanya untuk mempengaruhi saja. Kalau kita sendiri yang ngomong di depan, biasanya mereka senyum-senyum Bapak Ibu ya. Itu kebiasaan ya, kebiasaan yang diketahui bersama. Kalau kita berbicara di depan di teman-teman kita, mereka cenderung tidak fokus ya. Tapi kalau kita mendatangkan guru lain ke sekolah kita, mereka akan sangat memperhatikan. Begitu juga jika kita mengisi acara di sekolah lain, mereka akan lebih menghargai kita seperti itu. Ya, seperti itu Ibu. Baik, kami kira begitu dan semuanya nanti juga perlu kerjasama dengan kepala sekolah intinya. Jadi istilahnya berkonsultasi dengan kepala sekolah. Cara menyampaikan agar semua guru memiliki paradigma baru tentang gaya belajar ini dan pentingnya sekolah kita menerapkan metode belajar sesuai dengan gaya belajar. Ya, demikian Ibu. Baik. Di mana? Nah, di sini. Baik Bapak Ibu, begini, kami kira ini sudah jam 9 dulu ya. Jadi sebentar. Kita akan tutup dulu webinar kita pada malam hari ini. Nanti setelah ini akan ada pengumuman dan absen-absen. Silakan boleh absen, kemudian yang mau leave silakan leave, yang mau diskusi tetap saya akan temani Bapak Ibu di sini sampai merasa puas. Sudah kendala-kendalanya kita selesaikan bersama-sama dan kita mungkin saling berdiskusi ya seperti itu. Ya, demikian Bapak Ibu, kita tutup dulu ya event kita pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau kurang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke.